Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanfatul Muarifah dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen pendidikan. Yang pertama, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang manajemen kurikulum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang manajemen kurikulum. Manajemen merupakan suatu sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum yang memiliki tujuan untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan kurikulum adalah faktor yang mempengaruhi, faktor yang sangat penting dalam proses kependidikan dalam suatu lembaga kependidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam meliputi 3 perkara, yaitu yang pertama adalah masalah keimanan, yang kedua masalah keislaman, dan yang ketiga adalah ihsan atau akhlak. Selanjutnya akan saya bahas adalah ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen. Ada 5 prinsip yang dibahas di dalam manajemen kurikulum ini, yaitu yang pertama adalah produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas, dan yang terakhir adalah efisiensi. Dan fungsi manajemen pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru dan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah perencanaan kurikulum. Ada 2 kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum, yaitu kondisi sosiokultural dan ketersediaan fasilitas. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum ada 2 yang harus kita perhatikan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Ada beberapa masalah dalam evaluasi kurikulum, yaitu masalah tentang kesulitan dalam pengukuran, kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double blind, 3 kesulitan dalam standarkan intervensi dalam pendidikan, dan yang terakhir adalah pengaruh intervensi dalam pendidikan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Harning. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari manajemen komponen-komponen dasar pendidikan Islam, yaitu manajemen peserta didik. Peserta didik sendiri mempunyai arti dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Manajemen peserta didik mempunyai arti yaitu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari masuk sekolah hingga lulus sekolah, dengan tujuan umum untuk mengatur kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar agar berjalan lancar, tertib, dan teratur. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan psikomotor peserta didik, serta mengembangkan kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Adapun fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri baik dari segi individual maupun sosial. Semester 4, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul pengertian dan pengelolaan dan pendidikan. 1. Pendidikan. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan. Pasal 140 ayat 1 atau RPP Bab 7 tahun 2005 menyatakan bahwa tenaga kependidikan non-formal pengawal satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknik sumber belajar, tenaga lapang pendidikan, dan tenaga kebersihan sekolah. 3. Pengolahan pendidikan dan tenaga kependidikan.
Pengelolaan pendidikan, kegiatan kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan normal standar prosedur, penangkatan, pembinaan, pelaksanaan kejaksaan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. B. Hak dan kewajiban pendidikan dan tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 dan kewajiban pendidik adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan adalah tenaga kependidikan berhak memperoleh A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas hak atas hasil kekayaan internal. 2. Pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban A. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. B. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, itu hasil dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya Manajemen hubungan masyarakat. Pengertian humas. Manajemen humas berarti penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi, mulai dari pertemuan kelompok kecil hingga berkaitan dengan konferensi pers internasional via satelit. Pada dasarnya, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan kegiatan menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijakan organisasi. Tujuan hubungan masyarakat. Tujuan humas adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi bisa dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan. Hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk 1. Memelihara kelangsungan hidup sekolah. 2. Memperlancar proses belajar mengajar. 3. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan. Tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah. 1. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah. Yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah. Fungsi-fungsi manajemen humas. Fungsi yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Yang keempat, evaluasi atau evaluasi. Akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyati. Saya mahasiswa IAIN Fatah Mulu, Papua. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan atau yang biasa disebut dengan pembiayaan pendidikan adalah suatu jumlah kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, dimulai dari pemanfaatan keuangan, pengadaan keuangan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tersebut, dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan yang secara efisien dan efektif. Adapun sumber-sumber keuangan, sumber-sumber keuangan ini secara garis besar terbagi menjadi 3. Pertama itu dari pemerintah, yang kedua dari masyarakat, yang ketiga dari orang tua. Jadi pemerintah ini dana akan disalurkan melalui jalur anggaran kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, atau biasa dana yang diberikan dalam sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah. Yang kedua itu dari orang tua. Orang tua sendiri itu setiap bulannya membayar komite. Komite ini setiap bulan wajib dibayar bagi siswa yang belajar di
di suatu lembaga itu. Nah, yang kedua yaitu dana idencial, yaitu yang diberikan selama 1 kali selama peserta baru itu menjadi peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu dari masyarakat. Masyarakat ini terdiri dari banyak. Pertama itu dari alumni yang merasa peduli terhadap kualitas pendidikan di lembaga. Nah, yang kedua yaitu dari kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, yang ketiga yaitu dari kewirausahaan yang dikembangkan oleh sekolah dalam meningkatkan mutu keberdayaan keuangannya. Nah, adapun prinsip-prinsip keuangan. Prinsip-prinsip keuangan ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu transparan. Transparan di sini dalam arti keterbukaan dalam pengelolaannya, sumber-sumbernya. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas di sini merupakan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan masukan dan keluaran antar daya dan hasil. Daya yang dimaksud sini berupa pikiran, waktu, biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya di sini akan melanjutkan mengenai komponen-komponen dasar pendidikan Islam yang terakhir, yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen komponen-komponen dasar pendidikan Islam. Manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Oleh sebab itu, sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah. Adapun layanan khusus bimbingan konseling atau BK merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Kemudian ada layanan khusus perpustakaan sekolah. Perpustakaan sebagai sumber belajar akan memiliki kinerja yang baik apabila dikelola atau dimanage secara baik. Dengan manajemen yang baik, maka perpustakaan akan berfungsi secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengalaman dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan dan diperlukan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ada lagi kemudian layanan khusus laboratorium sekolah. 3 peranan dan fungsi utama dari laboratorium sekolah adalah sebagai sumber belajar, metode pendidikan, dan sarana penelitian. Sebagai sumber belajar artinya digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, psikomotor, atau melakukan percobaan. Sebagai metode pendidikan, meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. Sebagai sarana penelitian, berarti tempat dilakukannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Manajemen layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran. Sekian pembahasan mengenai komponen-komponen dasar pendidikan Islam yang saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.